salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Menyimpan daya pikat bagi siapa saja yang mengunjunginya. Aroma khas dan sejuknya menyambut ketika kaki menginjak tanah ini. Dari berbagai sudut dilihat, pemandangan Bandung selalu membuat siapapun rindu. Di tengah hiruk-pikuk perkotaan, riangnya suasana tetap tergambar dengan jelas. Sejak awal keberadaannya, kota ini hadir dengan sejuta kenangan yang memberi arti pada labirin kehidupan. Segala keindahan yang ada di dalamnya membuktikan bahwa kota ini lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Di bawah langit biru tatar Priangan dan di atas hamparan tanah kota kembang, pancaran ciri khas tropis berdiri kokoh sebagai paru-paru kota Bandung. Dua komponen yang tidak terpisahkan sejak mula keberadaannya, manusia dan alam saling menerima dan memberi sebagai simbol cinta kasih. Juluran hijau daun yang menjadi kanopi melindungi dan mengayomi, serta rambatan akar yang kokoh memberi harapan kehidupan. Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang akrab disebut dengan Tahura merupakan hutan konservasi dan kawasan wisata alam yang terletak di Desa Ciburia, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 1912, Hutan Raya Insinyur Haji Juanda pertama kali dirintis oleh pemerintah Hindia Belanda dengan nama Hutan Lindung Pulau Sari. Di tahun yang sama, dimulailah pembangunan terowongan penyedotan air Sungai Cikapundu yang kini dikenal dengan Goa Belanda. Ketika pertama kali diresmikan pada tahun 1922, kawasan ini memiliki luas sekitar 590 hektar. Sedangkan kini berdasarkan hasil rekonstruksi tata batas pada tahun 2003, Tahura memiliki luas kurang lebih 527 hektar. Lahan dengan luas sedemikian rupa, sejak awal keberadaannya hingga kini, menjadi sistem penyangga kehidupan. Berbagai upaya pelestarian alam dilakukan dengan menjaga pemeliharaan tata air, tangkapan air, serta melindungi aneka ragam flora dan fauna. Sebagai kawasan wisata alam yang menjadi tempat rekreasi, Tahura juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Salah satu lokasi yang menjadi sarana edukasi sekaligus bernilai sejarah adalah Goa Jepang dan juga Goa Belanda. Jika ditelusuri dari rute perjalanan di Tahura ini, Goa Jepang terletak lebih awal. Namun di sini kami akan menelusuri kedua goa tersebut berdasarkan alur perjalanan sejarah, di mana pada masa itu tanah Priangan dikuasai oleh Belanda terlebih dahulu, kemudian pada tahun 1942 barulah dikuasai oleh Jepang. Jadi kami akan mengunjungi Goa Belanda terlebih dahulu. Sebelum memasuki goa, terdapat papan informasi yang berisi keterangan atau informasi singkat mengenai keberadaan, latar belakang, serta fungsi Goa Belanda. Selain itu, tersedia juga tour guide atau pemandu wisata yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai goa tersebut. Ini tuh kalau dindingnya dari mana ya, Pak? Masuknya. Oh, ke sini. Ini mau nanya apa tentang Belanda? Oh iya, Pak. Sambil jalan aja. Kita kesini dulu. Kalau ini tempat apa ya, Pak? Ya, sejarahnya Goa Belanda ini dibangun di tahun jadi dua kali pembikinan. Oh, lorong ini aja. Ininya dulu buat
Gua Belanda merupakan warisan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang dirintis pada tahun 1906. Pembangunan terowongan ini mulanya bertujuan sebagai media penyedapan air Sungai Cikapundung yang kemudian beralih fungsi menjadi markas militer pada tahun 1918. Kenapa namanya itu jadi? Itu saluran airnya dibikin lagi di atas ini. Oh, di atas itu dibikin lagi. Dibikin lagi karena yang di bawah itu sering ada mata juga bikin lagi terowongan. Kan misalnya di sana ada baterai ada kolam. Oh ini tuh apa? Ini besi itu buat ini saluran airnya dibikin lagi. Misalnya kita ada parkiran ada kolam kan? Ya. Airnya itu. Oh, kira-kira Kalau dulu mah namanya tuh kolam tandon. Kolam-kolam tandon. Kolam penampungan di sana. Ngambil airnya di sana Sungai Cikapundung. Jadi sampai sekarang ya masih aktif ya. Perkembangan kota dan pertumbuhan penduduk di kota Bandung menjadi alasan dibangunnya terowongan penyedapan air tersebut oleh Bandungsche Elektrisitet Maatschappij yang merupakan cikal bakal PLN atau perusahaan listrik negara. ini juga besi-besi depan sini. Nah ini besi-besi ini bekas apa? Bekas kabel listrik. Berarti bukan bekas penjara atau apa ya? Nah ini ya. Nah ini waktu perang dunia kedua ya, orang Belanda memperluas lagi. Lalu kiri kanannya ini diperluas lagi, jadi ini dijadikan buat benteng pertahanan. Sama dipakai ini stasiun radio komunikasi. Radio Malabar ya, Pak? Nah itu stasiun radionya awalnya di Mungkuntang ya, Radio Malabar karena di sana nggak aman, jadi stasiun radionya dipindahkan ke dalam gua ini. Jadi di sana nggak aman lah dari serangan udara. Pada tahun 1918, tepatnya ketika terowongan ini dialihfungsikan menjadi tempat bagi kepentingan militer, maka terowongan ini diperluas dengan ditambahkannya beberapa ruangan atau lorong baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri terowongan utama. Sehingga gua ini memiliki total sebanyak 15 lorong. Gua ini memiliki total 4 pintu, satu pintu yang terletak di selatan bagian tengah sebagai pintu masuk utama, satu pintu di selatan di bagian kanan sebagai pintu masuk logistik, dan satu pintu di selatan bagian kiri sebagai jalur ventilasi. Kemudian, pintu yang terakhir terdapat di bagian utara yang berfungsi sebagai pintu keluar. Selain ruang tahanan dan ruang pemeriksaan, di dalam goa juga terdapat ruang interogasi yang terletak di sebelah timur bagian dalam goa. Buat ruang pemeriksaan, ruang interogasi. Oh, ini Ini tempat awalnya kayak interogasi gitu Pak. Kita tahu berapa Pak? Masih pada masa penjajahan Belanda. Ya masih sama yang itu sama masih bilang. ruangannya cuma satu, Pak, kalau buat ruang interogasi ini. Dan ini juga kita nggak tahu dipakai Jepang atau pakai Belanda. Tapi kalau di sini nggak ada ventilasi udaranya ya Pak. Kalau di lorong-lorong sebelumnya kan ada ventilasi udara. Berarti ruang interogasi cuma satu dan yang tiga cuma satu ya, Iya. Pak? Apa bedanya gua Jepang sama gua Belanda? Lebih rapi gua Belanda ya Pak? Ya berapi ini bukan sama di dua Belanda. Jepang masih kalah. Nah kalau ini Pak, tadi kan kalau di gua Jepang itu dari segi pembuatannya menggunakan barang-barang seadanya. Ya. Ada pahat. Apakah sama? Di Sama, gua ya, itu Belanda? sama pakai alat manual itu lah. Jadi belum ada alat canggih pakai manual yang dinamakan itu kerja paksa. Kalau Jepang nggak kalau bisa. Belum banyak keterangan yang menyatakan mengapa terowongan penyedapan air itu segera dirubah menjadi markas kemiliteran, tapi satu hal yang pasti adalah lokasi terowongan atau gua ini strategis atau dekat dengan perkotaan sehingga mudah dalam hal komunikasi. Lihat kan di gua ini ada rel kayak rel gitu Pak. Nah itu buat apa itu Pak? Itu pas ini Barang untuk ngantar barang. buat troli kayak itu troli tali dorong itu yang buat bikin buat untuk barang. Yang kecil itu ya, Pak? Nah, ini ya saya jelaskan lagi nih. Masuk aja nggak apa-apa. Boleh masuk, Pak? Ini tempat apa, Ini Pak? jadi ini proses pembikinan gua Belanda ini seperti ini dulunya. Oh,
belum selesai lah ini. Itu ada Boleh bekas. ke sana, Pak? Ya boleh, ada bekas bahan-bahannya. Masih ada ya Pak? Ini awal mulanya, Pak. Ketika Jepang berkuasa, goa ini sempat digunakan juga untuk kepentingan militer Jepang. Kemudian, setelah zaman kemerdekaan, goa ini digunakan pula untuk kepentingan militer, tepatnya digunakan sebagai tempat penyimpanan mesiu. Pak, kalau ini buat bubuk mesu ya, di mana ya Pak? Dia gudang, Ya, gudang. gudang Mungkin mesu. jadi pada di sini aja. Oh, jadi Oh, nggak ada di ruangan lorong. khusus gitu. Emperan-emperan kayak gitu ya, Pak? Di lorong ini Pak, kira-kira nih ada berapa lorong ya? Cuma satu, berarti adanya. Oh iya Pak, mungkin itu saja saya bersama dengan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak karena juga sudah dipandu. Tadi ada beberapa informasi yang memang itu sangat bermanfaat sekali bagi kami selaku mahasiswa. Mungkin Pak, kami Pak pamit melanjutkan lagi perjalanan karena ada beberapa tempat lagi. Mungkin itu saja Pak. Selanjutnya, kita akan pergi ke Goa Jepang. Jadi nyenternya ke bawah sebagian. Ya, soalnya ini kan belum begitu rata. Jadi kalau gua Jepang ini masih bentuk aslinya dari dulu belum kena renovasi. Iya, dari awal pembangunan sampai sekarang. Nah, jadi dulu ini fungsi utama gua Jepang ini buat persembunyian atau benteng pertahanan tentara Jepang. Jadi dulu kan tentara Jepang datang ke sini waktu mau ngambil alih Bandung Utara, bunker pertahanannya di sini. Nah, ini bawah lorong pertama. Oh, di mana ini? Ini nyambung-nyambung langsung ke pintu yang keempat. Kita bisa lurus dulu, ntar kita bisa lihat ruangan-ruangan dalam. Oke. Ini bangunan tua banget tapi ayah. Iya, Asli semua, belum ada yang direnovasi. ini satupun. masih asli. Dari dulu belum kena renovasi. Dari awal pembangunan sampai sekarang. Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya, tahun 1942 merupakan akhir dari catatan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, ini di depan kita bisa belok kanan dulu sebelah sini. Kita bisa lihat ventilasi udaranya itu. Ayo. Awas, hati-hati, jalannya ini agak tengah aja, jangan terlalu pinggir. Soalnya ini masih ada patok besi, tahu tersandung. Oh, sini. Nah, kalau awal pembangunan gua Jepang ini dari tahun 1942 ini sampai 45 yang disebut dan kerja paksa Romusa. Oh iya. Nah, ini sebelah kanan. Ini ada ventilasi udaranya. Ventilasi udara ini merangkap lubang pelarian sama pengintaian. Jadi bila mana ada serangan dari 4 pintu, tentara Jepang lewat sini melarikannya.
Aset jalan ini langsung ke atas gua Jepang ini. Nah kalau yang tadi yang dekat warung itu bekas pos penjagaannya. Iya. Oh jadi ini selain sebagai ventilasi udara juga tempat ini ya, tempat pelarian kalau darurat emergensi ke sini. Iya, ke sini lewat. Oh iya, canggih ya. Zaman dulu gini mikirnya buat benteng. Ini masih asli semua. Ini masih asli. Nah kalau menurut saksi hidup ini sama waktu sejarah dibangunnya gua Jepang ini menggunakan alat-alat manual. Jadi seperti pahat, belincong, itu linggis, cangkul. Oh iya. Nah kalau penerangan waktu zaman Jepang itu kalau saksi hidup ini menggunakan lentera. Oh yang lampu. Iya, semacam obor kayak gitu. Jatuh dong. Yang lampu-lampu Untuk itu membangun ya. gua Jepang ini, militer Jepang memanfaatkan rakyat Indonesia dengan memaksa mereka bekerja atau yang pada saat itu kita kenal dengan Romusa. Kita dapat melihat perbedaan antara gua Belanda dan gua Jepang. Di gua Belanda, bangunan goa sudah terlihat lebih kokoh dengan dinding yang disemen. Keadaan goa Jepang sebaliknya, terlihat dibiarkan seperti aslinya dan tidak direnovasi. Pembangunan di goa Jepang nampaknya belum selesai, dilihat dengan adanya beberapa bunker yang terlihat buntu. Ketika masa penjajahan Jepang di Indonesia, daerah yang kita kenal sekarang Tahura hanya digunakan untuk kepentingan militer dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di daerah itu. Iya di sini. Iya. Lantai memang gini tapi dari zaman dulu. Kalau dulu lantainya ini menggunakan bata merah, cuman ke bawah sendal, sepatu jadi kayak gini proses alam. Oh. Nah ini lorong yang ketiga. Oh ini. Iya. Jadi kalau gua Jepang ini 4 pintu, ke dalamnya dibagi 3 lorong. Paralel ini berbentuk labirin, jadi nyambung-nyambung semuanya. Nah ini kita bisa lurus dulu. Ada kelelawar ya. Kita bisa lihat tempat peristirahatannya. Ya. Nah ini sebelah kiri. Nah ini dulunya tempat peristirahatannya ini bekas komandan Jepangnya. Di atas ini cuma pelataran datar aja. Berhubung darurat jadi mereka itu asal tidur. Dulunya lebar ke depan sini ada tangannya juga. Cuman sedikit terkikis soal banyak yang naik. Ya. Nah kalau ini ujungnya mentok. Iya. Jadi ini ya? Ya. Jadi kalau gua Jepang ini nggak ada tembusan ke belakang gitu, baik lagi ke depan. Beda kayak gua Belanda. Kalau gua Belanda kan itu nembus bukit yang mau jalan ke air terjun Maribaya. Jadi kesananya itu kan ada gua Belanda, jembatan gantung, penangkaran rusa sama air terjun. Iya. Di dalam goa ditemukan 18 bunker yang hingga kini masih sama seperti aslinya. Bunker-bunker itu digunakan sebagai markas, tempat pengintaian, tempat penyimpanan peralatan dan logistik, tempat eksekusi hukuman, tempat tahanan, ruang pertemuan, dan dapur. Jadi dulu ini teh sempat dipasang lampu tahun 85 waktu peresmian jadi tempat wisata. Oh begitu. Iya, cuma berhubung kan ini udaranya lembab, ditambah suka ada remesan air, jadi nggak tahan lama sering koslet. Tambah lagi kan ini malam-malam suka juga ada yang masuk, jadi takut disalahgunakan makanya dicopot lagi. Soalnya ini sering kan dipakai wisata malam, ospek-ospek, jerit malam gitu. Oh pernah dulu ya ospek-ospek jerit malam? Iya, di sini. Makanya ini dicopot lagi. Oh iya, jadi sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Udah nggak bisa. Kalian yang pertama kali kesini emang udah gini? Atau ada yang berubah? Belum ada yang berubah. Nah ini kita bisa belok Ketika kanan. masa penjajahan Jepang di Indonesia, daerah yang kita kenal sekarang Tahura hanya digunakan kalau untuk buat kepentingan penjara, militer dan ruang masyarakat tidak interogasi diperbolehkan sama untuk beraktivitas penyiksaan di daerah itu adanya di lokasi Gua Belanda. Jadi dulu fasilitas yang di Gua Belanda dipakai juga sama tentara Jepang. Nah kalau Gua Belanda itu udah bagus, udah ditembok, udah direnovasi. Kalau ini kan masih bentuk aslinya dari dulu. Itu renovasinya bukan renovasi yang dilakukan oleh orang kolonial zaman dulu ya, tapi oleh orang setelah kemerdekaan ya, pasca kemerdekaan. Itu dari zaman Belandanya udah ditembok. Oh berarti orang Belanda dong yang Iya, pakai Belanda. itunya, yang renovasi? Iya. Iya. Lihat. Wow. Tapi vibes-nya ini dapat ini. Iya. Bener-bener wisata sejarah. Berarti pas saat Jepang masuk ke Indonesia itu berarti di gua Belanda itu tuh jadi difungsikan lagi sama tentara Jepang. Iya. Tapi dipakai untuk apa? Penyiksaan. Iya. Jadi dulu Jepang datang ke sini itu menggunakan fasilitas yang Belanda dulu, berhubung kurang makanya Jepang
bangun lagi di sini. Makanya antara gua Jepang sama Belanda itu berdekatan. Oh iya iya iya. Nah, ini pintu keluar yang keempat. Pintu yang paling besar dulunya ini buat pintu utamanya untuk jalur keluar masuk kendaraan, ngangkut cadangan logistik dulu. Terang, udah terang teman-teman. Ya. Nah, ini Oh lewat sini, kamu keluar lewat sini. kita bisa lurus dulu sebelah sini. Oke. Iya. Tapi ya tadi katanya buat barang masuk kan? Iya. Itu pakai apa? Sedangkan pas saat kita kesini kan jalan tuh nggak bagus gitu. Iya, jalan setapak. Nah iya setapak. Nah mereka tuh pakai apa gitu untuk mengangkat barang-barang itu dengan gerbang yang sebesar itu gitu? Bawa kita. Kalau menurut sejarah teh dari orang tua dulu itu menggunakan mobil teh. Iya. Bisa tapi mobil. Bisa. Mobil militer gitu Iya, ya. mobil militer semacam Iya, iya. gitu. Ini nggak pakai jeep ya kayak. Kayak semodel jeep gitu. Nah, ini sebelah kiri. Oh iya ini apa ini? Ini ventilasi yang kedua. Fungsinya sama kayak yang tadi sebelah sana. Lubang udara merangkap lubang pelariannya juga. Nah, kalau ini ujungnya mentok, Ini ujungnya mentok. Iya, cuman di balik dinding ini masih ada lagi gua pintu yang kelima. Cuma untuk pintu yang kelimanya itu dilihatnya bisa dari luar. Jadi kalau gua Jepang ini belum 100% jadi. Oh itu kayaknya ada tembusan juga dari Iya, sebelah sananya iya. ya? Dari sana terus turun ke sini ya? Iya, jadi dulu kan waktu Hiroshima Nagasaki dibom sama tentara sekutu, tentara Jepang balik lagi ke negaranya. Makanya itu menyerah tanpa syarat. Jadi ini belum 100% jadi udah ditinggal. Makanya buat pintu yang kelimanya dilihatnya bisa dari luar. Oke. Nah, ini kita udah mentok, kita bisa balik lagi. Keren. Ayo. Seru nggak, coy? Tapi yang penasaran buat aku nih, si Jepang tuh tahu lokasi ini dari mana gitu? Nah, gitu bener. Gitu. Tahu Nggak, tempat kan ini. dulunya kan Belanda. Gitu. Iya, dulunya Belanda. Jadi dulu kan tentara Jepang datang ke sini waktu mau ngambil alih Bandung Utara. Iya. Berdaratnya di sini, jadi menggunakan fasilitas yang di Belanda dulu. Nah, ini kita ke kanan. Nah, berhubung Belanda itu kurang, makanya Jepang membangun lagi sebelah sini. Jadi antara Jepang sama Belanda itu berdekatan. Jadi awalnya tuh mempergunakan Yang Belanda dulu, iya, berhubung Baru- kurang, baru. makanya Jepang bangun lagi. Iya. Makanya sebagian kegiatan Jepang ada juga yang di Di gua Belanda, bekas iya. Gitu. Nah, ini sebelah kanan, ini ada bekas gudang amunisi. Amunisi di sini. Iya, gudang senjatanya. Dulunya ini ada pintunya, dari sini sampai sini. Geser atau gimana? Iya, cuma berhubung pintunya itu kan dari kayu, Iya. jadi sedikit-sedikit rapuh, beda kayak gua Belanda. Oh, ini ada bekas ininya. Iya. Tuh. Iya. Kalau gua Belanda kan dari besi, dari baja, makanya itu masih utuh sampai sekarang buat pintunya juga. Kayaknya darurat banget ya Iya, orang Jepang darurat. buatnya ya. Karena memang buru-buru. Wow. Gimana, seru nggak ini masuk kita ke dalam sini? Biasanya kalau masuk tuh pernah dijelasin sampai ada aja gitu. Oh iya, ada tour guide-nya ya. Ini loh yang menarik teman-teman dari gua ini teh. Ketika kita masuk ada yang ngejelasin, ada tour guide-nya juga. Keren pokoknya mah. Oke. Ini kita udah keluar, Iya, udah. Oke, ini terakhir. Jadi udah ya ini ya. Iya. Itu tadi yang bisa dilihat yang Itu ventilasi, ventilasi. tadi ya? Iya. Oke. Lumayan ya. Ternyata walaupun buru-buru juga buatnya, gerasak gerusuk, tapi Iya. juga lumayan bagus. Bisa lah dipergunakan dengan baik. Gimana? Yang pintu kelima Pintu yang kelima sebelah sana. Mau Kita lihat sebelah kita sana. mau lihat pintu yang kelima? Ayo lihat. Lihat nggak? Dari sini doang tapi paling. Kelima ya. Iya, sebelah Ya, sana. ayo. Kalau ini kan ventilasinya. Ayo, come on. Bin. Lumayan sih. Ini ventilasi ya? Ini ventilasi. Oke. Hati-hati. Lewat sini. Oh, ini ventilasi. Iya, ventilasinya. Di depan tuh pintu yang kelimanya. Oh iya, pintu yang kelima di depan. Yuk.
Si jauh ah. Ini. Oh ini. Ayo, ayo. Cok. Nah ini. Oke, ini dia. Wah. Wah, 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 wah. Iya, pintu yang kelimanya. Namun